Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, Sobat Sehat, di episode kali ini akan membahas tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa spesial, di sini adalah Dr. Muhammad Putro Argo, spesialis obstetri ginekologi dari instalasi rawat inap 3. Selamat datang, Dr. Argo. Selamat pagi, Mbak Evelyn. Pagi, sehat dokter hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu yang kedua kalinya ya dokter ya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang kepada Sobat Sehat RSSA semuanya tentang kesehatan reproduksi. Wah nih menarik nih. Ngomong-ngomong nih dokter tentang kesehatan reproduksi dan juga keluarga berencana. Ini hubungannya apa sih dokter? Ya, jadi keluarga berencana dengan kesehatan reproduksi ini adalah dua aspek yang saling berhubungan dan sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, dan mampu mewujudkan masa depan secara optimal. Nah, jadi ada hubungannya, saling berkaitan antara keluarga berencana dengan reproduksi yang sehat. Baik, nah kalau gitu reproduksi sehat sendiri ini reproduksi yang seperti apa nih dokter? Apakah memang bersih? Apakah memang sehat itu dalam artian tidak adanya gangguan secara klinis gitu? Ya, jadi reproduksi sehat yang dimaksud itu adalah kondisi fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bukan hanya terbebas dari suatu penyakit, melainkan dimulai dari proses sistem reproduksinya, baik fungsi maupun dari proses reproduksinya itu sendiri. Baik, intinya adalah reproduksi sehat ini yang memang berfungsi secara totalitas gitu ya dokter ya? Betul sekali. Nah, kalau untuk siklus hidupnya dari reproduksi sehat ini yang seperti apa nih dokter? Ya, jadi untuk siklus reproduksi yang sehat, jadi siklus reproduksi itu diawali dari yang pertama embrio, dari sejak awal kehidupan di dalam rahim, kemudian beralih menjadi bayi setelah melahirkan, kemudian menjadi fase anak-anak, fase remaja, kemudian dewasa, hingga lansia sampai dengan meninggal. Jadi siklus ini itu selalu berhubungan. Apabila ada salah satu yang tidak dikondisikan dengan baik, maka siklus itu akan berantakan. Jadi memang dari awal kehidupan sampai dengan usia lansia itu memang harus diperhatikan untuk sistem reproduksi maupun keluarga berencananya itu. Baik, kalau gitu dari sistem reproduksi sehat ini mungkin yang kalau kita berbicara ada yang sehat, pasti kan ada yang tidak sehat ya dokter ya. Ya. Apakah ada pengaruh ke seperti infeksi menular seksual? Ya, jadi salah satunya apa reproduksi sehat yaitu tadi baik secara fisik, mental, dan sosial. Nah, fisik itu adalah kesiapan kita dalam bereproduksi. Nah, kalau infeksi menular seksual itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena yang pertama hubungan seksual multi partner, kemudian dari jarum suntik bergantian atau dari pekerja seks komersial. Jadi itu bisa menyebabkan penularan infeksi menular seksual. Tapi kalau dengan hubungannya tadi apa Mbak? Hubungannya dengan reproduksi. Nah, reproduksi misal yang lagi musim sekarang adalah stunting. Jadi misal dalam awal kehidupan 2 tahun, awal kehidupan sampai dengan usia 2 tahun, misal tidak diimbangi dengan reproduksi yang sehat, maka akan terjadi yang namanya stunting. Gitu. Baik. Atau misalnya pada fase remaja di mana dia secara fisik masih usia di bawah umur atau secara sosial ekonominya dia masih belum siap dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga, itu juga akan berpengaruh terhadap generasi berikutnya. Itu dalam pengasuhan anak, mulai dari kesehatan fisiknya sendiri juga akan terganggu. Gitu. Jadi mungkin usia yang dapat dikategorikan dengan reproduksi sehat ini mulai dari usia berapa dokter yang mungkin bisa dikatakan ini siap, ini memang sudah waktunya gitu?
Jadi untuk usia perkawinan yang ada di Indonesia itu kalau dari undang-undang memang awalnya dari 16 tahun kita sudah berada di 19 tahun. Lebih dinaikkan karena itu tadi mengingat dari kesiapan fisik, mental maupun sosial ekonominya. Nah, tapi dari BKKBN sendiri itu menerbitkan bahwa usia perkawinan untuk seorang wanita itu di usia 21 tahun, sedangkan untuk usia pernikahan untuk laki-laki itu di 25 tahun. Nah, memang idealnya seperti itu ya dokter ya. Apa kira-kira dokter yang mendasari adanya perbedaan usia antara wanita dan pria gitu? Apakah memang itu pengaruh dengan genetiknya atau pengaruh dengan apanya dokter? Jadi untuk dari sisi mental memang wanita itu lebih condong lebih cepat dewasa daripada seorang laki-laki. Makanya kita memutuskan untuk usia minimal perkawinannya wanita lebih dahulu yaitu 21 tahun. Jadi dia secara mental sudah siap menjadi seorang ibu. Sedangkan laki-laki itu memang untuk secara mental kedewasaannya itu lebih lambat daripada perempuan. Jadi makanya usia minimal perkawinannya di atas 25 tahun gitu. Jadi harapannya itu di usia seperti itu bisa benar-benar maupun dari fisiknya, organ-organ reproduksinya sudah siap, sudah matang semua. Kemudian kondisi mentalnya yang siap memulai kehidupan berumah tangga, kemudian mempunyai kewajiban dalam mengurus rumah tangga itu sudah siap. Dan harapannya juga di sosial ekonominya, harapannya kalau usia di atas 25 tahun itu seharusnya sudah mempunyai pekerjaan dan siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Baik dokter Argo, kalau kita kilas balik tadi tentang infeksi menular seksual, itu jenisnya apa aja dokter? Jadi untuk jenis-jenis infeksi menular seksual itu ada yang namanya gonore. Gonore itu yang biasa kita sebut biasanya kok kencingnya kok bernanah, nah itu namanya gonore. Kemudian ada yang namanya sifilis atau yang biasa kita sebut itu penyakit raja singa. Nah itu juga termasuk salah satu infeksi menular seksual. Kemudian ada yang namanya kondiloma acuminata. Itu yang di organ kemaluannya itu kayak tumbuh semacam kutil atau berbentuk bunga kol. Nah ini itu yang disebut kondiloma acuminata. Sampai dengan herpes. Jadi herpes itu bisa menyerang di area mulut maupun di area kemaluan. Baik, itu antara wanita dan pria tidak ada perbedaannya untuk IMS ini sendiri ya dokter? Iya, sama saja, sama-sama penyakitnya bisa menyerang gitu ya dokter ya, apabila memang berpotensi gitu. Nah ngomong-ngomong tentang KB ini tadi ya dokter ya gitu, tujuannya sendiri itu apakah memang dari BKKBN itu sudah diupayakan dengan usia yang wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun itu tujuannya seperti apa dokter? Jadi kalau dengan keluarga berencana itu yang dimaksud apa? Ya, kita kembali lagi, apa itu keluarga berencana? Jadi keluarga berencana itu penggunaan alat atau suatu metode khusus yang dilakukan yang berfungsi untuk yang pertama menunda kehamilan, kemudian yang kedua menjarakkan atau mengatur usia dari anak pertama, kedua itu kita bisa mengatur mau selisih berapa tahun. Nah kalau di BKKBN sendiri kan idealnya minimal 2 tahun baru boleh mempunyai keturunan lagi. Dan yang ketiga fungsi KB adalah untuk mengakhiri kesuburan, yaitu suatu tindakan metode khusus yang dilakukan untuk menutup saluran telur maupun saluran dari sperma gitu. Gitu. Nah kalau dari jenis-jenisnya KB nih dokter, mungkin yang sering dipakai juga untuk KB pria ataupun KB wanita itu apa saja dokter? Jadi untuk KB yang sering digunakan itu sebenarnya ada 11 macam alat kontrasepsi. Jadi mau yang alamiah maupun yang barier atau yang tahanan maupun dari yang hormonal maupun non hormonal. Nah, kalau pada laki-laki itu biasanya yang pertama biasa dilakukan penggunaan barier yaitu kondom. Nah, kemudian bisa dilakukan juga metode yang
sifatnya permanen, yaitu tindakan vasektomi yang sering dibicarakan akhir-akhir ini di ya. pemerintah juga ya dokter ya. Kemudian kalau yang wanita itu ada yang namanya alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini ada dua, namanya IUD dengan tembaga saja atau IUD dengan hormonal. Nah, penggunaannya kapan ya? Sesuai dengan kondisi sistem reproduksi masing-masing, dia butuh yang mana. Kemudian ada pil kombinasi, kemudian ada suntik KB sendiri, ada yang 1 bulanan maupun 3 bulanan. Kemudian kalau dari KB yang sifatnya metodenya permanen, itu ada yang namanya tubektomi pada wanita, jadi saluran telurnya itu dipotong, atau vasektomi pada laki-laki untuk saluran spermanya yang kita potong. Nah, untuk pemilihan KB-nya sendiri itu ya harus bijak dalam pemilihan KB. Jadi KB itu banyak, semuanya bagus, efektivitasnya juga bagus, tetapi tidak semua KB itu cocok dengan kita. Nah, kalau gitu kita tahu cocok atau enggaknya dengan diri kita atau dengan pasangan kita itu dari mana nih dokter? Jadi untuk pemilihan KB sendiri, kita biasanya di vaskes tertentu itu sudah ada namanya alat bantu pengambil keputusan ber-KB. Jadi dari 11 macam KB itu tadi dijelaskan satu persatu. Jadi ada KB ini dengan efek sampingnya masing-masing. Nah, kita lihat lagi kondisi kesehatan dari ibu maupun dari suami. Ada nggak kontraindikasi penggunaan KB? Misal, contoh, ibu ini sudah punya 2 anak, tetapi dia mengalami kondisi yang nyeri menstruasi itu sangat hebat. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan anamnesa, ternyata oh ini nyerinya diakibatkan dari suatu penyakit yang namanya endometriosis. Nah, sedangkan pasien ini pinginnya juga KB, juga ingin menghilangkan nyeri pada menstruasi. Jadi pilihannya adalah IUD yang menggunakan hormonal. Jadi IUD-nya untuk menunda kehamilannya, untuk kontrasepsinya, hormonalnya bisa digunakan untuk menekan nyeri endometriosisnya sendiri. Jadi memang harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tiap orang itu tidak sama, antara si ibu ini dengan ibu ini kontrasepsinya itu bisa berbeda. Gitu, baik. Nah, kalau untuk KB sendiri dokter itu baiknya apakah dua-duanya atau memang apakah itu rundingan hanya internal saja dokter? Antara KB yang menentukan itu dari wanita ataupun pria atau dari tenaga kesehatannya? Ya, jadi ada beberapa kondisi khusus, misal pasangan dengan penyakit kronis. Salah satu contoh misalnya dengan HIV. Itu memang direkomendasikan untuk penggunaan KB-nya itu double. Jadi suami juga menggunakan KB, biasanya penggunaan dengan kondom, sehingga tidak terjadi penularan antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, di wanitanya sendiri juga diberikan KB. Jadi sama-sama ber-KB dan juga mencegah penularan yang secara terus-menerus. Kemudian untuk KB yang lain, misalnya pemilihan KB itu memang kita lebih banyak ke perempuan. Jadi mau KB-nya KB apa, tapi itu juga atas persetujuan dari suami. Jadi memang untuk KB ini sifatnya adalah sukarela. Jadi dari suami dan istri sama-sama bersedia melakukan keluarga berencana. Oke, untuk mendukung program pemerintah tentunya ya dokter ya, betul. Gitu. Dengan 2 anak cukup tadi. Oke, baik. Nah, kalau untuk tantangannya dokter Argo sendiri, mungkin dengan teman-temannya yang spesialis itu dokter untuk menyuarakan pentingnya KB itu bagaimana dokter? Karena seperti yang kita ketahui, kalau ada beberapa masyarakat yang memang tidak mempercayai adanya KB, mungkin ada kepercayaan seperti mendahului takdir gitu. Iya, jadi itu suatu problem yang cukup rumit ya, apalagi di daerah-daerah yang maksudnya masih sangat di perifer, atau itu memang ada beberapa percayaan, oh nggak boleh kita menghambat
terjadinya kehamilan. Nah, sedangkan proses dari KB-nya sendiri itu belum terjadinya pembuahan. Jadi KB-nya sendiri itu memang penghambat antara telur bertemu dengan sperma. Jadi memang belum ada suatu pembuahan gitu. Nah, tantangannya yang sekarang itu kebanyakan adalah orang-orang ber-KB itu tidak mengetahui adanya 11 macam KB itu tadi. Jadi misal ibu ini datang ke vaskes atau ke dokter maupun ke bidan atau ke puskesmas, biasanya ingin ber-KB. Nah, itu biasanya pasiennya itu langsung memutuskan, Bu, saya mau KB. KB apa? KB suntik. Malah dirinya sendiri yang milih gitu ya, dokter ya? Dia sendiri milih. Nah, itu berdasarkan referensi dari misal keluarganya, Teman, tetangganya, gitu. atau temannya. Oh, aku pakai KB ini enak. Nah, seharusnya kan kita jelaskan dulu. Jadi kita tenaga kesehatan itu menjelaskan, oh, KB itu ada sekian banyak. Kemudian setelah sekian banyak itu kita lihat lagi kondisi ibunya ini memungkinkan menggunakan KB yang mana. Nah, setelah dijelaskan semua, pasiennya sudah mengerti jenis KB-nya apa saja, barulah diputuskan, oh, saya mau pilih KB yang ini. Gitu. Gitu. Jadi memang dari 11 ini kita breakdown dulu dan keputusannya kembali lagi ke yang pasiennya sendiri itu tadi gitu, dokter. Mungkin dari beberapa masyarakat juga tidak suka KB karena dirasa mungkin ada perubahan bentuk tubuh ataupun yang dirasakan di tubuhnya berbeda dengan sebelumnya gitu ya, dokter ya. Itu memang tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan gitu. Baik, ada yang disampaikan lagi, Dokter Argo? Ya, mungkin untuk penutupan ya, Mbak ya. Jadi bijaklah dalam penggunaan kontrasepsi. Jadi ada beberapa kontrasepsi yang tidak boleh diberikan, ada kontrasepsi yang boleh diberikan. Jadi kalau bisa kita mencari fasilitas-fasilitas yang memang bisa menjelaskan apa sih KB itu, ada apa aja sih, baik efek sampingnya, jangka panjang, jangka pendeknya. Jadi benar-benar kita memakai KB itu sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kondisi kesehatan kita sendiri. Baik, jadi jangan berdasar dari rekomendasi orang-orang gitu, karena belum tentu cocok dengan tubuh kita gitu ya, Sobat Sehat. Betul, dokter? Betul sekali. Baik, terima kasih Dokter Argo. Ya, ilmunya bermanfaat banget. Ini tadi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Putro Argo, spesialis obstetri ginekologi dari instalasi rawat inap 3. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya, Sobat Sehat. Dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.